Dia pun sehingga tampilannya ngeten soalnya pada siang ada kegiatan langsung nggak pulang ke rumah, jadi ya langsung pakai celana dan pakai baju, bukan baju takwa nih. Padahal baju takwa ini baju yang paling sahih, walibasut takwa dzalika khair. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi saya tanggap Ustaz Agus. Ustaz biasanya ngantos jam pinten? Ya bisa jam 11, bisa setengah 12, paling lambat sampai jam 12. Kira-kira kita ini miresin pun jam 11 mau nih? Maksimal mungkin? Jam 11.59. Sekedar. Para ibu-ibu ustazat yang dirahmati oleh Allah, niki wau kula kepireng ngaos terkait dengan Fawatihus Suwar atau huruf-huruf potongan, huruf muqatta'ah niki. Kemarin pada 1 bulan yang lalu niku Ustaz Agus nyanjangi kula, nanti kula di suwun memberikan materi tentang Gharaibul Qiraat. Tapi ini sifatnya bukan kula nguyai, tapi ini sharing, kita ini belajar bersama. Nanti sing edan tidak hanya dari satu arah, tapi mungkin ada pertanyaan sehingga nanti kita bisa saling berbagi ilmu. Mungkin wonten yang saya belum tahu dengan tahu, atau sebaliknya seperti itu, jadi kita saling berbagi ilmu. Atau kula nggih ngapunten sebelumnya kalau mungkin nanti materi ingkang kula aturaken niki para ustaz ini sudah wala wis tahu. Ini saya mohon maaf, tapi ini kita sifatnya belajar bareng. Dan ini majelis ini insya Allah dalam pandangan Allah ini majelis yang luar biasa, karena ini bukan hanya sekedar majelis ilmu, tapi yang dibahas di dalamnya adalah terkait dengan Al-Quran, sehingga ini majelis ilmu sekaligus majelis Qurani. Luar biasa. Mungkin sedoyo sebagaimana dalam hadis ini kan, kalau kita man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sedoyo ndongaaken malaikat, ndongakno iwak, ndongaaken gini. Para ibu-ibu rahimakumullah, kula niki terkait dengan gharib niki mungkin pemahaman pertama itu biasanya enggak kita belajar gharaib atau disebut gharib muskilat atau gharaibul qiraat niku, itu adalah bacaan-bacaan yang berbeda dengan yang lain. Niki sebenarnya saya kemarin tuh angan-angan pengen bawa sekedar print out kecil-kecilan 1 lembar 2 lembar itu, cuma sampai tadi malam boten kejaga. Insyaallah mungkin nanti pada pertemuan yang akan datang saged dipakai-aken kita melanu mawon, ambil pengiling-pengiling wonten. Cuman biasanya kalau fotokopian tidak disimpan cepat hilang. Biasanya wonten. Nggih, mangke di staples wonten jilbab piyambak wonten. Nggih, lek pun angsal fotokopianipun. Gharib niku maknanya aslinya niku gharib niku asing. Asing niku berarti namanya asing kan berarti beda karo liyane. Nek kita ini tiba-tiba ten bareng niki moro-moro wonten tiang Jerman mlebet mriki. Jerman kali kita ini kan kulitnya beda nggih. Mesti sing asing ini sing Jerman apa kita? Jerman, karena ini mboten kathah mek siji liyane itu wong Jawa kabeh nih kan ngoten. Sebaliknya kalau kita yang ke Jerman, kira-kira sing disebut asing tetap wong Jerman ini apa kitanya? Kitanya jadi asing. Kenapa? Karena wong Jerman heran ningali kita nih lho, ono wong koyo ngene kan ngono. Nah, itu sehingga asing itu adalah lebih sedikit. Yang disebut gharib itu mesti lebih sedikit daripada yang biasa. Termasuk bacaan. Nah, gharib yang kita pelajari ini adalah
dalam bacaan riwayat Hafiz an Asim dari Imam Asim. Ini sekedar ilmu mawon ini. Kalau alhamdulillah kalau sudah paham, barangkali ada yang tidak paham nanti bisa tanya. Nah, masih bingung mana ini sebagai informasi awal. Mungkin kalau ada informasi yang lain nanti jangan kelompok akan nanti sesuai ketemu mungkin. Benangnya mungkin tarik oh iki tak maksudnya ngoten. Ya, tapi insyaallah niki mun pengalaman sedanten. Kan bacaan Quran itu ngeten. Rasulullah lalu kepada para sahabat yang disebut dengan qurra sahabah nih, para qurra wal hufad nih. Kalau yang sanad sampai pada kita itu biasanya di kalangan sahabat itu yang terkenal paling tidak ada 5. Di antaranya ada Utsman ibnu Affan, Ali ibnu Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Abdullah ibnu Mas'ud. Niki punya murid banyak. Lalu turun lagi ke berikutnya, niki Abdurrahman As-Sulami, Mucang namini As-Sulami niki. Itu buka berguru pada sahabat ini. Dari As-Sulami ini ke seorang yang namanya Asim. Dari Asim ini turun ke Hafiz. Lah ini yang kemudian bacaan kita itu disandarkan ke sana. Hafiz an Asim gitu loh. Jadi Asim niku generasi tabi'in. Jadi Asim ibni Abin Najud niku generasi tabi'in kan, sahabat, tabi'in. Bacaan kita disandarkan ke sana. Kenapa? Karena versi bacaan Al-Quran niku ada banyak. Sejak zaman Nabi memang sampun kata, tapi kemudian diseleksi dan dirumuskan setelah diteliti oleh seorang ulama yang namanya Ibnu Mujahid. Itu akhir abad ketiga Hijriah, masuk awal abad keempat Hijriah. Sehingga muncullah 7 imam yang bacaannya diakui. Nah 7 imam inilah yang kemudian dikenal dengan qiraat sab'ah niku. Makanya ada yang baca imalahnya banyak, Wautuhi, ada yang baca saktanya banyak, seperti ada Al-Ta'rif ketemu Hamzah Qat'i mesti sakta, qiraatnya Hamzah umpamanya ngoten. Sehingga sakta di situ tidak masuk gharib dalam bacaan Imam Hamzah. Kenapa? Soalnya wake. Tapi sakta dalam bacaan riwayat kita, riwayat Hafiz an Asim niku masuk asing. Soalnya apa? Jumlahnya mboten kata. Hanya ya insidental di bacaan itu saja. Lah pertanyaannya niki yang sering jadi pertanyaan ngeten. Loh, lah kok iso beda-beda ya? Terus apa alasannya? Sajane ngeten, Quran itu sudah dari sononya begitu. Jadi mboten oh alasan yang ini maka dibaca ini, enggak, tapi bacaannya itu ada dulu. Contoh, saya pertama mungkin masuk Saktari. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Min marqadina, ini kan sakta ya? Nah, bukan ngeten. Oh itu sakta karena alasan yang ini, betul. Bacaan itu ada dulu, diterima dari riwayat tadi itu, dari Nabi, sahabat, lalu Asim, lalu muridnya namanya Hafiz nanti punya murid namanya Ibnu Sobah, jadi Ubay bin Sobah, nanti punya murid-muridnya sampai ke kita. Jadi bacaan itu ada dulu. Baru kemudian muncul ulama-ulama yang menggali saja nih, apa ya rahasia kok ini dibaca sakta. Saja nih apa ya rahasia kok ini secara bahasa gimana ya, coba dikoreksi. Bukan koreksi Al-Qur'annya, tapi dari Al-Qur'an itulah nanti muncul kaidah-kaidah bahasa seperti yaksutu, musaitirun kan betul. Lasta alaihim bimusaitir, tetap dibaca short kalau yang itu. Dan itu nanti muncul kaidah bahasa. Soalnya apa? Soalnya Quran ini loh dhisik timbangannya kaidah nahwu niku. Ini harus kita pahami dulu sebagai dasar pijakan awal.
Karena Al-Quran itu menjadi, kalau dalam bahasa keilmuan itu disebut masadirul ihtijaj. Masadirul ihtijaj itu sumber argumentasi untuk kaidah-kaidah bahasa. Nah, kita mau belajar nahwu kan, rofa itu lah isim mufrad dhamma. Nah, sumbernya dari mana? Ya Quran yang ngono kan ngoten. Jadi bacaannya ada dulu. Jangan sampai ini. Saya tidak masuk ke wilayah qiraat yang lebih luas, tapi kita masuk ke qiraat Imam Asim yang diriwayatkan oleh Hafiz. Imam Hafiz itu saya pernah dengar Bustami dari Fatoni Dimyati Ojo Gendeng itu menyampaikan Imam Hafiz itu guru Qur'annya itu tidak kurang dari 80 orang, lebih dari itu. Jadi yang ngawas itu makin ngawas tadi kita baru kan ngawas malah itu mereka baik bacaan ngawas malah itu mereka. Memang ngaji Quran tidak ada batasannya karena kan saya, nah kita lihat dalam Al-Quran ada 3 yang tanpa batas nih. Pertama, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Quran menggunakan bahasa hakut tilawah. Hakut tilawah itu sama yang sudah hafal sekalipun tetap belajar terus, tetap dilatih. Nah, pada MTQ mesti ada pembinaan, masih pengalaman tetap ada pembinaan, tetap terus. Ini nggak ada batasan. Sing durung iso iki terus belajar iki, sing wis lancar dilancarno maneh. Nek perlu dihafalaken kan ngoten. Sing wis hafal dilancarno maneh. Diulang nomane hakut tilawah. Jadi kalau bahasa hakut tilawah ini kok ulaika yu'minuna bihud, mereka itulah orang yang ya percaya, dia beriman. Jadi hakut tilawah. Yang kedua itu hakut tuqati, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha hakka tuqati. Takwa itu jane batese ya. Dadi wong apik yo gak ono bosene. Wis aku sapi dilo iku sregep wis meneh tak istirahat cek dadi wong apik. Lha kan. Nah, pas istirahat moro makanya pesennya kan gandengannya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya kata Nabi dalam hadis itu orang yang beruntung itu adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ini berarti ngoten lek wis apik berarti ya lebih baik maling terus. Ini yang pentingnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Yang satu lagi wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wah ini nggak zaman singa, nggak tahu nanti kapan-kapan ada lagi apa enggak. Kalau zaman dulu kan ketika Islam diserang, kalau kita mempertahankan, maka disitulah perang. Jihadnya itu ya turun ke medan perang. Kalau sekarang ya wajahidu fillahi haqqa jihadihnya gitu. Termasuk guru-guru TPQ ini haqqa jihad ini. Bayaran kok bayaran, kalau bayaran pokoknya mulang. Kan ngoten. Santri teko hak teko pokoknya mulang. Kalau santri ini ya pokoknya mulang. Kalau batas ini haqqa jihadi. Jadi saya pernah mendengar khutbahnya Yai Ta'in, Kiai Musta'in Syafi'i ini. Kalau dulu syuhada itu orang yang berjihad di medan perang lalu dia gugur. Kalau sekarang syuhada itu bisa diartikan ngeten, orang yang baik. Kalau orang soleh ini orang yang baik. Tapi orang soleh nanti terbagi dua. Ada yang soleh untuk dirinya tok, musafik tapi sudah ngurus urusannya dewi-dewi, gak gelem ngiling wong liya. Itu berarti soleh untuk dirinya. Itu tidak disarankan. Yang baik adalah soleh baik, tapi dia berusaha membaikkan orang lain sehingga dia menjadi syuhada di situ. Besok ngaji, mulang, wis wangil diulang, tetap ditelateni. Dan itu haqqa jihadi. Nanti yang serius haqqa jihadi yang meningkat itu insyaallah nanti dibukakan jalan oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bukan hanya satu jalan, tapi banyak jalan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ini akhir al-habib. Saya lanjutkan kembali ke materi. Mas Budi, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Ini baru masuk materi loh nih. Saya lihat nanti rencana saya biar kita beda. Selama ini kalau saya melihat di tempat-tempat yang sering kita pelajari,
itu goreng bacaan ini pun sampai di situ. Nanti saya akan masuk pada, karena ini guru-guru, panjenengan harus punya kompetensi yang jelas. Nggak arek-arek nanti diajarkannya ya mungkin cukup seperti itu dulu kan, lihat kemampuan, lihat perkembangannya dulu. Oke? Nah, nanti saya akan coba yang saya sampaikan tadi. Iki apa kok diwaca sakta? Hikmahnya apa? Jadi rahasianya apa? Itu nonton kitab yang berjudul Al-Kashfu an Wujuhil Qiraat As-Sab'i wa apa namanya? Wa ilaliha wa hujajiha. Itu ada tulisannya Ali Al-Qaisi. Itu 2 jilid. Itu ada di situ. Jadi hikmah itu hanya usaha manusia untuk menggali rahasia, salah satu rahasia dari rahasia Allah. Tapi kalau yang aslinya bagaimana? Ya hanya Allah yang tahu. Shahibul qaul ya Allah yang punya firman, kan begitu. Tapi dengan begitu kita gali itu, harapannya ini semakin meningkatkan kecintaan kita terhadap kalamullah. Kalau kita sudah cinta terhadap kalamullah nih guys, ya mulane yo sregep, ngapalno yo sregep, kan ngaji dhewe yo sregep. Jadi di samping ngajar itu juga punya aktivitas bersendiri. Ini kan penting juga. Karena yat lunan itu yang itu menggunakan fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu ada proses terus istimrar gitu. Tidak pernah berhenti. Saya lanjutkan. Ada pertanyaan ini? Monggo. Kenapa tidak tercapai? Oh ini mantan ini materinya. Jadi pertanyaan kenapa niku yang harus dipahami, bukan, saya ulangi, bukan kenapanya dulu terus oh iya mergo ini wis tak dinginekno ae riwayate. Allah begitu enggak, tapi Allah dulu, bacaannya ada dulu. Baru kemudian digali hikmahnya. Pertanyaan yang lain selain tentang sakta, karena ini belum masuk materi sakta, nanti ini insyaallah. Nanti. Lanjut Rin. Bismillahirrahmanirrahim. Bang. Ini hampir sama pertanyaan. Saya ulangi lagi. Bacaan Al-Quran itu tidak hanya satu versi. Tidak hanya satu versi. Dan bacaan Al-Quran itu sifatnya itu Tawaturan itu melalui riwayat, diriwayatkan banyak orang yang itu tidak mungkin bersepakat untuk bohong. Ada ceritanya tadi. Sebelum saya jawab ini, dulu itu sahabat Umar Ibnul Khattab itu pernah berjamaah di belakangnya, saya lupa sahabat Hudzaifah atau sahabat Hisam atau sahabat, lupa nih. Ada hadisnya itu di Sahih Bukhari. Tibake sing diwaos niku wocane beda kali sing diterima Umar Ibnul Khattab saking Rasulullah. Nah, sekarang ini kan ada kan, sampai sekarang masih, karena itu fatwa MUI juga qiraat sabah itu harus dilestarikan. Kemarin wonten bacaan Wadduhi, nah, tapi kita ini yang kalau tidak tahu ilmu ya tidak usah ikut. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Setelah itu Umar Ibnul Khattab itu protes. Ngadep datang ngersanipun Kanjeng Nabi sambil bawa sahabat yang bacaannya beda tadi. Nabi, ini kita sepundi, wis lek Jawane ngono lah. Tapi ngomongnya mestinya bahasa Arab menghentikan ini. Ini kita sepundi niki. Itu ada hadisnya panjang, kalau mboten hafal tentang hadis ini. Kok bacaan yang saya terima dari panjenengan berbeda dengan bacaan dia ini ketika dia tadi ngimami sholat. Terus Nabi coba sih sampai moco bacaan ini Umar, moco dibaca sama Umar. Yang satunya coba baca, dibaca. Kata Nabi dalam sabdanya, wa kadzalika unzilal Qur'an. Ya begitu itu Al-Qur'an diturunkan. Sehingga dua-duanya itu terakomodir dan dua-duanya diakui sah sebagai bacaan yang resmi.
Dalam kesempatan yang lain Nabi Muhammad bersabda, unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Quran itu diturunkan atas 7 huruf. Tapi ini banyak yang salah paham. Banyak orang memahami, oh 7 huruf ini tak qiraat sab'ah. Boten. Karena qiraat sab'ah itu baru muncul abad ke-4 Hijriah. Sementara Nabi bersabda itu sudah berapa ratus tahun yang lalu. Nah, sab'ati ahruf itu ulama berbeda pendapat. Ada yang ngomong dialek, ada yang berpendapat ahli ini menyatakan oh itu amar, nahyu, apalagi gitu kan. Tapi yang jelas jangan sampai kita memahami sab'ati ahruf ini jelas nih ada qiraat sab'ah, berarti ada 7 versi bacaan. Bukan 7 versi bacaan, tapi 7 imam kalau qiraat sab'ah ini. Baru nanti dikelompokkan pendapat ulama nanti. Oh perbedaannya ada takdim, takhir, ada ziyadah dan seterusnya itu. Ini lebih dalam lagi. Sehingga ngeten, kalau pertanyaan tadi kenapa ada gharib? Jadi bacaan-bacaan itu sudah semuanya dari sononya. Gitu loh. Kalau kita tanya kenapa, makanya sekarang kita gali hikmahnya apa, gitu loh. Hikmahnya apa? Sehingga sakta bagi Imam Asim riwayatnya Hafiz yang diriwayatkan Hafiz niku menjadi dianggap gharaibul qiraat. Kenapa? Soalnya sakta itu hanya ada 4 tempat tambah 2 kalau itu yang 2 itu pilihan. Mangke saya jelaskan. Kan gitu. Sementara bagi imam yang lain nanti ada imam namanya Imam Hamzah. Imam Hamzah punya 2 perawi, Khalaf dan Khallat. Ngoten nggih? Itu nanti ada yang bacaannya setiap ada al-ta'rif ketemu Hamzah, idza zulzilatil ardu zilzalahu. Al-ardu niku sakta. Mergo akeh saktae, maka sakta tidak dianggap gharib dalam bacaannya Hamzah. Tapi sakta dianggap gharib dalam bacaannya Asim. Soalnya apa? Jumlahnya mboten kata. Kayak wong asing tadi lho. Ana wong luar mrene jumlahnya gak akeh, oh tetep mereka yang asing. Kenapa? Sing liyane wajahnya Jawa kabeh kok iki ana wong kulitnya beda, matanya beda kan gitu. Kita kalau ke sana kita yang asing, maka kita ini gharib. Ngoten. Imalah cuma 1. Wa qalu kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Sementara imam yang lain ada yang setiap ada isim apa nih? Isim maksur apa isim mangkus nih? Seperti Musa jadi Musi. Kalau imalah kan Musi. Nanti ada lagi yang taklilhu Musa ngoten. Lah kita imalah mek siji, maka imalahnya itu disebut gharib karena jumlahnya cuma 1. Nakal ya mek siji, ismami mek setunggal. Kan ngoten. Nanti yang diganti sim itu juga tidak banyak. Jadi ngoten. Jadi pertanyaannya kembali lagi, sudah bukan waktunya kita bertanya kenapa ada gharib. Sekarang begini pertanyaannya, ini bacaan dari sana memang begitu kita terima, apa rahasia dan hikmah kenapa kok bacaan ini menjadi berbeda dan bacaan gharib? Jadi pertanyaan dibalik ya. Itu berpengaruh sekali. Karena kalau enggak bahayanya begini. Oh alasannya kita, makanya terus diwocong ini, wah keliru yang ngono. Itu logika berpikirnya kebalik. Oh alasannya ini, maka dibaca begini, keliru. Harusnya, oh bacaannya dari sana begini yang kita terima riwayatnya, kita hikmahnya ini loh. Paham nih? Jangan-jangan ini kan guru-guru TPQ nanti kadang kalau santrinya yang masih kecil-kecil tidak nanya, tapi orang tua itu kan kadang ada yang kritis. Orang di kampung itu kan kalau sudah ustazah itu biasanya jadi sumber jujukan untuk pertanyaan. Nah kita harus siap. Tidak bisa karena kita ini memang harus punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu atau apa-apa yang kita ketahui kan begitu. Kalau tidak tahu ya kita harus nanya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kan betul. Saya lanjutkan. Ada pertanyaan mana? Betul. Saya masuk ke sakta saat ini. Sakta ini kalau makna secara bahasa, memang kalau dalam mendefinisikan sesuatu itu mesti ada 2 pengertian. Pertama bahasa, yang kedua istilah. Lughatan, istilahan kan ngoten. Nek lughatan itu kajian bahasa murni. Lughatan ya bahasa. Sakata yaskutu itu berasal dari kata-kata maknanya adalah diam.
menang. Nyaluk ngeruame uskut, menang. Lek menang ambek tenang, tidak bergejolak, itu sakana yaskunu, uskun anta wa zaujukal jannah. Pokoknya sekalian pola lah, pokoknya sakinah. Makanya keluarga yang tidak banyak gejolak, itu berarti sakinahnya belum mengena. Nah, proses untuk pensakinahan itu kalau saya pernah dengar kajian tafsirnya Pak Ta'in, itu sebenarnya tanggung jawab terbesar itu ada di pihak suami. Soalnya nopo Adam itu uskum, sing diperintah Adam, anta wa zaujuka, sehingga kesakinahan keluarga itu ya istri tetap punya peran, tetapi yang paling dominan seharusnya suami. Tapi tiap orang tuh cobaannya kan macam-macam. Ono sing garwane niku srewegem ngaji, bojone waras-warasane wonten. Lho jane memang wonten nggih. Nggih pun didongaaken mawon sing kathah. Jangankan kita nggih, wong nabi saja. Nabi Nuh, Nabi Lut niku istrinya kalau itu. Sementara yang Asia, salah satu istri Fir'aun, Imra'atu Fir'aun itu suaminya sing niku contohe Quran niku gak trimo mek males tok lho niku wis entek-entekan niku pun. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut dan seterusnya. Kapan-kapan mawon nek niki mangke masuk kajian tafsir lah. Kembali ke saktah tadi. Mana aslinya diam. Secara istilah saktah niku dalam kitab Ali Abdul Fattah niku kitab menapa nggih. Niku saktah niku berhenti sejenak ya dengan niat meneruskan bacaan. Berhenti sejenak loh. Lek berhenti tanpa mengambil nafas. Namanya berhenti itu ya tidak boleh mengambil nafas. Makanya kados wakaf. Tapi kalau mungkin ngajar TPQ perlu tahap nih. Nanti kalau anak sudah lancar, sudah bagus niku kula sing sering ngecek niku, yang sering lupa niku bab wakaf niki. Sampai nun sewu, kadang rancang-rancang sing ngapalaken mawon sing hataman kadang lolos masalah niki. Mbo lali, mbo saking ngajine cepet, mbo. Kan ngaji niku ada aturannya nggih. Ada yang membagi tartil dibagi 3. Ada yang namanya tahqiq, tadwir, hadr. Ada yang mengatakan langsung dibagi 4. Tahqiq, tartil, tadwir, hadr. Pelan, ya standar, ya pelan. Hakut tilawahnya diperhatikan. Lalu tadwir atau cepat, yang cepet mana hadr. Biasanya pas hadr niki, pas ngaji cepet niki iku sing lali. Contoh, mesti nih konsistensi wakaf atau wasol itu harus jelas. Aturan ini harus kita pegang teguh. Nek wakaf masih nafas jadi kuat, harus ambil nafas walaupun hanya satu tarikan kecil. Nek wasol tidak boleh ambil nafas, tapi harokat akhir harus terbaca, sambung dia. Contoh wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wasol. Lek wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kudu ambil nafas. Gak oleh nafasnya kuat tapi diarit sukun semua nih kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Gak boleh. Lupa kalau nggak tahu gimana, ya gak hukumnya. Tapi kan harus belajar kan, boten. Nggak pun semerap, ya harus. Terus mau boten pun pasrahkan pangeran mawon, mugi-mugi tinggal pura boten mawon lho. Lah kadang-kadang nek ngaji cowok kan juz amat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun. Mestinya kan amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada. Mestinya ngoten. Soalnya nopo diwasol. Niki mangke lek lari, tapi lek cek belajaran Iqra siji pun duruk ini ku riyen kelagepen niku.
Iqra 6 mawon ebta tambah Iqra nggih atau qiraat atau apa. Ini kemauan kan lari tasik usia mawon sik TK sambung menyambung aja. Yang penting dawa ndeke niku riyen nggih. Jenengan lebih pengalaman lah niku. Tapi harus Allah ini kudu asal waduh areke yo. Pikir-pikir kelagepen mulai kan ngaji mana ini malah bahaya. Niku. Saya sekarang masuk ke sakta. Jadi sakta niku berhenti sejenak pun suwe-suwe. Lah sejenak itu berapa? Ya kira-kira seukuran matkobi lah. Ojo suwe-suwe nek kesuwen dibuka koncone. Tangi ngoten. Niku nek kesuwen. Dan berhentinya sejenak tanpa nafas. Kalau tanpa nafas terus-terusan namanya bukan sakta, tapi mati. Kalau tanpa nafas mari moco terus tanpa nafas kalau mbak aneh kan gini, waduh mati. Tapi mati lepas ngaji. Oh, tapi saya kepingin loh. Gitu kan pocok saniki katanya. Kalau lagi pun nggak ada guru, masya Allah. Sekolah ini saking kagumnya pada beliau. Nembe sedo bulan Februari kalau ini sedo itu dereng sekawan doso usianya. Itu guru yang luar biasa bagi saya karena kalau ini mantan ngawas lah ngawas dan Ustaz Syafaat niki niku angsal sanad saking beliau. Dia untuk mempertanggungjawabkan bacaan Quran kita gitu loh. Ilmu kiroat beliau menguasai, bukan kiroat boten, tapi ilmu kiroat dalam arti kiroatul Quran, kiroat sab'ah. Beliau niku dosen di M Malang. Saya ceritakan kebaikan beliau, mudah-mudahan ini sudah bisa menjadi wasilah turunnya rahmat Allah pada beliau di alam sana. Beliau ini dosen ngajar teng kampus. Tapi saya melihat kelebihan beliau niku biasanya wong niku lek wis sibuk ngajar di kampus niku kadang-kadang rutinan hataman boten, MTQ boten, atau kadang-kadang ada orang yang aktif MTQ rutinan hataman boten. Sing hafal Quran biasanya. Biasa rutinan hataman biasa digolang MTQ suaranya rada pas-pasan. Biasanya ngoten. Nah ini beliau ini lengkap. MTQ itu mulai dari cabang MHQ dulu ketika masih muda sampai terakhir cabang tafsir 30 juz bahasa Arab, dan kemarin terakhir itu bulan apa itu bawa mahasiswa UM itu juara MTQ antar kampus se-Indonesia, itu juara umum, itu beliau yang bilang. Perjuangannya Quran semua orang akui. Nek dinten minggu niku rutinan. Ngoten-ngoten griya enggak ada santri, sedoso santri mboten kathah. Dadi nyampe griya manten maghrib isya sampai dalu nunggu setoran. Injing qiyamul lail nggih. Mantan subuh setoran malih saat sering berangkat ke kampus. Luar biasa perjuangan. Tapi mendadak tetap sedo niku mendadak hari Minggu niku mantun juri MHQ sore rutinan pemut khotmil Quran donga dalu nunggu setoran lari-lari ngapalaken niku loro-loro bedone satu. Istirahat, sholat malam, qiyamul lail, bangun. Setelah itu ditanya istrinya, gimana Pak? Ini semoga enteng. Masuk kamar mandi mau sholat subuh itu ternyata sudah pingsan di kamar mandi, digotong sudah tidak ada. Dan yang sekawan dosa usianya, aku kaget sedoyo. Kulo ini ya Allah, ini luar biasa bener. Kulo sampai ini, waduh iki wong apik. Kulo kalau istri kulo ngeten lah ya wong apik yo dipendhisi. Apa wae dhewe aja apik-apik nemen dadi wong. Tapi lagi api-api nemen makin moro kan kita tidak tahu usia kita kan tidak tahu. Lagi api-api nemen setengah-setengah moro waswayai lah. Ditambah rugi pindo kan ngoten. Wis tetep ae lah, tetep api ae lah. Masalah umur memang kita tidak ikut punya. Putrane tasik alit-alit sing bajeng itu tasik kelas kali sanawiyah. Lalu yang kedua kelas 4, yang terakhir itu belum 2 tahun. Ngus. Kula ini beliau itu luar biasa. Nembe ngedekakan pondok tapi intensif, beliau cekel piyambak lari estri 1 tahun. Pondok itu berdiri 1 Januari 2014, 1 Januari 2015 itu umur 1 tahun. Niku lari sing khatam pun sekawan apalaken niku istiqomah memang luar biasa. Dan beliau itu nulis status, jadi sebelum meninggal wafat hari Senin pagi
niku hari seminggunya niku banyak menulis, mengupload. Beliau tuh aktif. Jadi jarang orang singkatan ini aktif di akademik, tapi aktif juga di internet. Facebooknya itu aktif, blognya itu aktif. Jadi kalau ada orang konsultasi keagamaan, konsultasi Quran, konsultasi penghafal, itu beliau layani, walaupun tidak kenal. Lo kan jarang singkatan ini. Saya harus di kampus rutin ngaji, ya beliau betul itu bagus merutinkan di masyarakatnya. Tapi beliau ini iya di masyarakat iya, terus nggak ada pondok, lintas melalui dunia maya yang namanya internet tuh gitu. Beliau tulis. Beliau nulis status itu ngeten hari Minggu ini. Kematian itu tidak akan menunggu kamu beristiqomah dulu, tapi istiqomahlah dulu, baru kematian akan menjemputmu. Ini ku jeru nih mana nih? Kan orang kadang ngeten. Wes yuk, aja ngomong mati yuk, aku durung siap yuk. Aku durung api, ngajiku durung sregep. Sembayang bengiku cek bolong-bolong, posoku yo cek. Aduh wis nyaur tok. Lho kan ngeten nggih. Iku ana koncone wis mepet-mepet kate Ramadan maneh. Nek durung Ramadan maneh cek nyantai. Tapi niku lek mboten kita lek niki insyaallah mboten. Mboten nggih. Tidak jauh. Boten, ini guyon loh saya tuh, kok kurang diarani, ngarane sing boten. Ini kok ngeten maknane. Lho sakniki niku lho, jenenge mati niku napa ngenteni nek. Ya wis ya sama abi dhisik sembahyang sregep dhisik ngaji sregep dhisik kok aku tak teko maneh jare Israil napa ngoten. Ora. Niku beliau nulis gitu. Jadi al istiqomatu la yantaziru al mautu la yantaziru istiqomatak. Walakin istaqim, ya kan? Thumma apa itu bahasa Arab itu? Pokoknya mari istiqomah lah, enggak mati itu akan datang. Tapi kalau sudah mati dalam istiqomah itu ya insya Allah innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Kuncinya kan niku. Lho saiki amal niku napa sih sing abot istiqomah ajeke niku sing abot. Mulang TPQ kata sing saged, tapi njogo ben sore niku lho sing angel niku. Lek gak betul-betul anu niku ono ae dan alasnya bisa dicari. Atau saat hari ini nggih. Sing teko sepisan sapa sing gak iso? Ya iso ae teko sepisan. Engko pekan yang akan datang apa? Minggu Ahad apa nih? Ahad kliwon yang akan datang atau enggak ini kan tergantung sampean kita ini bisa istiqomah atau enggak lah. Kalau enggak kan ngono-ngono tok anu alasan aku jane rada ngeluh temenan niku. Wis ngeluh akhirnya kemulan kan ngoten. Tapi lek pun pirang dina pun semangat. Niku insyaallah ngeluh mboten dugi niku. Lah itu sebenarnya barometer keimanan dan ketakwaan itu di situ. Idza sarratka hasanatuk fa anta mu'min. Terus Nabi kan katanya, nek ono kegiatan sae sing itu membuat kalian atau panjenengan ini bahagia remen, itu indikator dari keimanan yang baik. Coba kita ukur diri kita, tapi nggak boleh GR. Berarti aku bisa api iman ini nggak oleh makanya. Ini nggak oleh. Tetap hakko jihati, hakko tilawati, hakko tukhoti balik sing mau gini. Kembali ke yang tadi, dia mudah-mudahan usaha syafaat yang guru belum ini betul-betul ditempatkan oleh Allah di sisinya yang tempat yang mulia. Yang dereng petang puluh ada jenong ya. Jangan wonten sing pun lebih petang puluh nih. Yang dereng petang puluh pun sakit dipanggil. Lawannya lebih. Ya Allah. Ini gak masuk sakta-sakta kita memang sakta endi. Ini kamu tuh begini. Terus ibu nih, aku mau takut sakta endi, sakta endi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sakta niku secara istilahi niku berhenti sejenak, tidak boleh mengambil nafas dengan niat meneruskan bacaan. Di dalam Al-Quran itu ada 4. Yang paling kita kenal ini kan surat Yasin.
Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Lalu awal surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Al-ayah. Lalu dalam surat Al-Qiyamah, wa qila man raq. Jadi jedanya ini sebenarnya kalau ukuran matobi kelamaan, pokoknya cukupnya dan itu pakai perasaan lah. Sudah ini harus perasaan, ngaji ini harus perasaan. Agak perasaan ku kabeh ditabraki wis mbuh mat mbuh gamat tabraki, ini harus perasaan. Lalu satunya dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Lalu ada yang pilihan, boleh sakta boleh tidak, itu seperti dalam surat Al-Haqqah, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu boleh sakta, qiraat Asim, qiraat Hafiz an Asim, itu boleh sakta atau boleh waqaf atau boleh idgham. Kan kalau idgham jadinya begini, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Boleh waqaf, ma aghna anni maliyah, harus ambil nafas, halaka anni sultaniyah. Atau boleh sakta, ma aghna anni maliyah. Untuk gangguan, mohon maaf. Untungnya tutup dengan nyamuk nih kok. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Sama yang satunya itu pilihan ketika kita membaca akhir surat Al-Anfal ketemu awal surat At-Taubah. Kan kalau akhir Al-Anfal sampai At-Taubah itu ada beberapa pilihan. Boleh wakaf biasa. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Itu biasa. Loh Pak ta'awudz boleh enggak? Boleh, tapi kalau sudah ngajinya sudah sejak lama nggih langsung mohon mboten menapa wakaf langsung paroah. Ini kan kemarin termasuk materinya Pak Ta'i waktu di Masjid Agung gitu. Lalu pilihan kedua diwasol. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Atau sakta, innallaha bikulli syai'in alim bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Punten tuturaken dhewe. Itu. Cuman ini tidak begitu populer. Jadi sakta ini tidak begitu populer. Yang populer karena yang memang yang 4 ini. Yang pertama, ya surat Yasin. Mereka semua sudah tahu kalau sakta. Sekarang kita cari rahasia hikmahnya nopo. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu ternyata hadza kan min marqadina hadza dulu kok mati nih. Sehingga terus pun jam 11 sih. Mungkin apa?
Bae kon jawil-jawilan koncon cari bang jam 11, cari bang jam 11 gak mari-mari. Kulo kadang-kadang ngeten lek kadung muni ini kaya biyen bakal dodol jamu tapi mboten keturutan ya. Jadi dia no mic pun iki kadang kaya dodol jamu. Jadi jamu ten pasar nih pas pasaran nih mboten sing ngambil mic. Kita lanjutkan. Ternyata hadzani, kenapa kok di situ dibaca sakta? Hikmahnya adalah itu untuk memisah bahwa hadza itu bukan naat dari kata sebelumnya, bukan penjelas dari kata sebelumnya yang mengucapkan beda. Ngeten ceritanya. Ayat itu kan berbicara mengenai orang kafir. Orang kafir itu semuanya termasuk kita. Setelah mati, kita akan masuk ke sebuah alam pengantar untuk masuk ke alam akhirat yang namanya alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan nanti. Ada barzakh. Wong nek pun mati niku dia paling tahu kelakuane opo niku ketok ape. Sing elek ya elek ketok, lek apik ketok. Makane tiang niku begitu sedo, gak iso muni, tapi biasanya ekspresi wajah itu mewakili dari perasaannya. Ada yang dilihat wajahnya teduh, ada rada senyum. Ono sing ketok mati tapi ketok murang-muring wajahnya wonten ngoten. Nauzubillah. Karena apa? Karena ketika nazak, ketika proses pencabutan roh, di situ orang betul-betul alam bawah sadar dan dia betul ingat Allah, sing asale lali, sing kelakuannya koyok Fir'aun sekalipun ketika nazak mau tenggelam nih baru ingat mantu napa niku jesulas niku lho. Falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Kan ngoten. Wis kate kelelep nih lho, wis nazak nih. Tiang lepon nazak nih pun gak sadar. Yang keluar itu adalah kebiasaan-kebiasaan ketika hidup. Nah jenengan biasa ngaji, muga-muga mungkin seket Allah saya kecetok. Soalnya biasa sing dilafadzno kalamullah ngoten lho. Biasa meso, dikon nyebut, put, ngoten tok. Put. Soalnya gak biasa nyebut apa. Lah tadi ini kok Imam Hafiz tadi, saya kayaknya ada yang lupa tadi ceritanya. Gus Tony nanti cerita, Imam Hafiz saking sergepe ngaji sampai gurunya tuh tidak kurang dari 80 orang. Sampai beliau ketika nazak itu mau meninggal nih loh, saya sakit maos ayat. Lupa saya ayatnya nih. Juz 11 nih kalau saya. Mohon maaf ada kendala teknis. Si ini kan delok TV semut kata semut sih. Mau ngeten. Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Jadi dicetho sampai kol-kola kubro ini ku tasih saged. Bayangkan orang dalam posisi nazak muni Allah mawon nek jenengan nate ndampingi tiyang sedo kan terakhir kan karek ngoten tok pun. Niki Imam Hafiz mboten sampai sebelum nyawa beliau tercabut itu beliau masih bisa summaruddu ilallahi maulahumul haqq. Asik tok. Niki rawahu Gustoni. Jadi Yai Fatwa Dimyati menceritakan waktu ada temu alumni di MQ waktu itu di Madrasatul Quran itu. Jadi saya sampaikan ke panjenengan. Jadi yang nazarnya kan yang sadar mulai yang pundiri ya. Kaki ya, mulai dingin ya. Coba kakinya dipegang masing-masing kalau sudah dingin. Ini ngomong enggak gitu. Seret. Misalnya gerak, mboten gerak, sampai 14. Tiang setan itu tahu. Apa yang dia ketahui? Amal yang sudah dia lakukan. Lalu dia tahu kelakuan anak cucu yang ditinggalkan. Dan dia tahu nanti kemana akhirnya.
ngerti. Wong Islam sing kelakuan ora tembleot-bleot ya ngerti engko bakal mlebu swarga, tapi engko dhisik diobong sik di neraka. Padahal neraka niku masyaallah nggih. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Wong kafir minta mayastajiluna kabil azab, minta disegerakan. Mana katanya ada siksa? Enggak ada. Kali pengen dilengaken lho, sedina iku aja njaluk siksa saiki engko di akhirat iku. Satu hari hitungan akhirat itu sama dengan konversinya 1000 tahun hitungan dunia. Naudzubillah. Kalau kita masuk neraka setengah hari saja itu siksanya padha ambek rasanya 500 tahun di dunia. Makanya saya lupa kiai siapa itu pernah dawuh, kenapa kok Allah itu selalu mengingatkan tentang waktu, wal asri wal laili wad duha. Wah dielingno terus. Ternyata nek diteropong saking waktu ngersani Allah min indillah, diteropong menungso sing umure swidak telu standar ya, swidak telu standar ya, iso lebih iso kurang ini termasuk fadl yang lebih tapi baik amalnya kan. Tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu. Niku diteropong king dhuwur katakanlah begitu. Swidak telu tahun itu tibake umure aslinya itu mek 1 jam setengah. Hidup kita enggak lebih dari itu. Udah 1 jam setengah makanya ayo cepetan berbuat baiklah 1 jam setengah ati lapo awakmu gitu loh. Ati lapo panjenengan ini 1 jam setengah. Loh Pak kok bisa ya konversi waktu berbeda? Bisa, itu dibuktikan oleh Allah. Ashabul Kahfi niku Melayu teng gua ya kan, salah samiatin sini wazdadu tis'a 309 tahun niku ndak hitungan donya kelet ning geger niki. Ono awang turu teng gua gak bantalan 300 tahun niku secara logika mesti kelet iki. Ndak bisa. Sehingga ini Allah menghitungnya 309 tahun waktu manusia, tapi di sisi Allah sangat singkat sekali. Makanya ketika tanya kan saling tanya, oh ini sepirang suwe deh gini. Kayaknya kita baru tidur setengah hari lah kira-kira. Kalau ngomong situ ibu terus kok gak kerasa. Tapi begitu keluar mau beli makanan tiba duit wis gak payu kan ya. Karena sudah berganti, rajanya sudah ganti. Nah itu contohnya. Wonten contoh malih kalau tidak percaya, ini hak yang cerita orangnya sendiri. Tetanggi kulo, tapi tangga mbah saya di Pasuruan itu haji 2 tahun yang lalu. Orangnya pinter, mau di Grioni gak ada TPQ, alumni Pondok Sarang, bisa bahasa Arab. Niku teng Mekah, wong-wong niku bingung, termasuk istrinya, garwane nangis, tok nopo ilang 3 dino. Wong gak percaya, kok iso sih hilang? Oh ya iso bahasa Arab, kan bisa tanya kalau bisa bahasa Arab. Orang Indonesia ya wakil, kok iso hilang? Dicari kemana-mana, lapor petugas. 2 tahun yang lalu, wonten. Tiba mari isak kelunuk datang ke maktab, nangis wong disambut di ruangkul. Ono apa iki? Ono apa? Sampeyan digoleki Mas, wong kabeh bingung golek sampean 3 dino, ketua rombongan, ketua regu bingung. Akhirnya dia cerita, aku ini lo mangkat dhuwur, aku pengen gak mulai sampai Isya. Dia di Masjidil Haram itu kan dhuwur sampai Isya tok, gak ada 3 dino. Wis ngaji tok, tapi orang-orang yang lain merasa kehilangan 3 hari. Ini fakta. Dan tidak ada yang tidak mungkin kok bagi Allah kan gitu. Yang betul percaya monggo mangke kita rencanakan rombongan studi komparatif, studi banding ke sana. Asli nih, jadi tidak heran kalau seperti Ashabul Kahfi tadi itu, ibu bukan kelet blas, wong tiang nggak sakit nong 3 dino kan bingung kan, meleset loro ini nunggu gak penak. Ini soalnya lek kesuwen meleset gak geger nih panas. Wong tiang omongnya yang meninggal, wong mati sak minggu nang kelet teng kasur nih, bisa dikubur nggo kasur gini, ikut dikubur nggo kasur nih. Nah kalau sudah posisinya dikelentek tambah rusak kan, ya itu darurat ya. Saya kembali ke sakta. Orang kafir itu ketika di alam barzakh, dia tahu bahwa nanti dia akan masuk ke neraka yang di situ dia akan kekal selamanya dan siksanya lebih pedih daripada di barzakh. Barzakh ini kan mek
DP ini mawon itu kan sama kayak orang beriman itu kalau dapat fasilitas bal ahya inda rabbihim yurzakun, dapat fasilitas dipenuhi kebutuhannya. Jadi orang kalau baik itu bisa saling menziarahi. Jadi di alam barzakh saged reunian. Masih kuburan gak jejer kan saged reunian kan. Nah kita ini kan nanti sama-sama di alam barzakh lalu kita ngadakan pelatihan pembinaan begini kan tidak apa-apa. Jadi saling bersilaturahim gitu ya. Urusan numpak nih. Orang kafir, ya Allah, niki kaya wis minta selesai. Mari Pak, akan ngomong. Orang kafir begitu datang hari kebangkitan, Israfil meniup wa nufikha fis-sur, dzalika yaumul wa'id. Tiupan sangkakala setelah yang pertama dan yang kedua, mereka harus bangkit. Ketika bangkit inilah mereka merasa qalu, mengucapkan ya wailana, aduh apes, celaka deh. Apa memba'atsana min marqatina, sopo senang ini teko tempat tidur kami. Kenapa? Karena dia tahu di alam barzakh ini mereka sudah disiksa, tapi nanti neraka itu siksanya jauh lebih dahsyat daripada sekedar barzakh. Makanya dia merasa ya wailana. Ya wailana itu ungkapan penyesalan sekaligus ungkapan kesal. Aduh, kayak kita-kitanya kalau apa ini nanti suruh maju nggak siap, ayo panjenengan maju, aduh mati aku. Ya wailana, iki wis mati muni aduh mati aku. Memba'atsana min marqatina, sopo sing nangeni awake dhewe iki min marqatina, dari tempat tidur kami di alam barzakh. Baru muncul kemudian malaikat yang ngomong, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ya iki mas, iki sing dhisik pangeran tau janji to, nanti ada hari kebangkitan, seluruh amal akan diberi balasan. Kowe ben gak percaya to? Ya ini hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Para utusan tuh benar, para rasul tuh benar yang dibawa. Kok biyen gak percaya, kalian dustakan kan begitu. Sehingga hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun itu menurut mufassirin itu adalah qaulnya para malaikat. Menjadi berbahaya kalau tidak sakta. Menjadi begini, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kayak wong kafir sing ngucap nang ini. Ya wailana, opo sing wani-wani nangeni man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Oh iki lho sing pian dijanjikan. Itu hadza itu sudah beda. Jadi bukan ungkapan orang kafir. Itu hikmah dari bacaan sakta. Kenapa kok harus sakta? Agar kalau itu wakaf bukan sakta. Kalau wakaf kita masih mungkin untuk terus. Toh wakaf itu nanti wakaf kan macamnya banyak. Ada yang memang langsung diajarkan oleh Jibril, namanya wakaf Jibril, tapi tidak banyak. Tapi wakaf-wakaf yang ada, penentuan wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, itu penentuannya ijtihad para ulama. Nanti kapan-kapan kita mungkin bicara tentang itu. Ini salah satu rahasia sakta, hikmah dari bacaan sakta. Ini baru satu bacaan. Nanti untuk yang tiga, insya Allah kita lanjut pada episode yang akan datang dalam acara dan gelombang yang sama. Jangan kemana-mana, jangan pindah channel, tetap kalau bahasanya sekarang, walaupun kita ini usianya sudah 10 tahun ke atas semua nih. Kita tetap cemut kan begitu. Mohon maaf atas segala khilafan. Mungkin ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan, monggo sebelum saya akhiri. Monggo Bu. Wakaf. Niki ini pertanyaannya saya, cuman pertanyaan sebagus apapun, mohon maaf mungkin jawabannya tidak bagus juga kadang-kadang. Mungkin Allah selalu melindungi kita. Jadi kita
Urusan ta'awud ini saya sampaikan yang dawuhnya Pak Ta'il. Terus kami ini para yang ditugasi ini setiap Jumat Legi itu ada kajian di Masjid Agung. Tapi sebenarnya untuk umum juga kan itu. Mau ada pengumumannya di depan tuh. Monggo lek jenengan badhe rawuh tambah ilmu niku sae. Mulai jam 2:04 sampai jam 3 mantun. Memang jauh sih kalau dari sini. Itu Jumat Legi. Kalau ini ngeten Bu. Ta'awud niku adalah bacaan yang digunakan ketika memulai. Maka dalilnya kan fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Sehingga kalau ngajinya itu sudah mulai dari awal juz 10, sudah mulai wa'lamu annama ghanimtum atau dari al-anfal sudah ngaji, ta'awudnya sudah di depan. Sehingga untuk ke at-taubah tidak perlu ta'awud lagi. Kecuali kalau posisinya at-taubah itu kita baca langsung at-taubah. Maka di situ fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah ini saya teruskan. Kalau di Quran yang ada di kita biasanya yang besar-besar itu ada a'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar. Itu ternyata menurut para ulama kembali lagi redaksi ta'awud itu yang paling bagus, yang singkat tetap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena Al-Qur'an tuntunannya seperti itu. Sehingga lafaz ta'awud itu diambil dari redaksi itu, namanya iktibas. Jadi kalau dalam balaghah itu ada badik, nah ini badiknya iktibas. Iktibas itu ngambil dari ayat itu untuk diambil sebagai itu. Dan penjelasannya kenapa kok singkat? Iya, Pak Ta'ing kemarin menjelaskan karena diambil pentolannya. Singgarai syarril kufar, singgarai ghadabil jabbar, nggarai pangeran duka, nggarai wong kafir-kafir itu. Pentolannya siapa? Ya setan. Sudah, yang diaudzubi berarti ya syaitan ar-rajim yang terbentuk. Itu sudah cukup, sudah bisa mengangkat yang tadi min ghadabil jabbar juga itu. Tapi kalau jenengan tetap pakai yang itu, ya monggo. Itu juga kowul kan. Gitu. Kalau jenengan mau memadukan itu, kok gak yakin so aku pengen baca ta'awud, ya monggo. Jadi tidak sampai pada tahap kau oleh plus ini enggak. Monggo lah kalau pengen pakai ta'awud ya dipersilakan. Jadi berhenti innallaha bikulli syai'in alim. Ta'awud lagi. Tapi kalau bismillah jangan. Karena kalau bismillah dalam surat At-Taubah ada riwayat Ubay bin Ka'ab itu pernah menyampaikan begini. Saya itu setiap di Zaid bin Thabit nih. Zaid bin Thabit apa Ubay bin Ka'ab lupa ya. Saya setiap diperintah Ubay bin Ka'ab insyaallah. Saya setiap diperintah oleh Rasulullah untuk menuliskan ayat ini di sini lalu ini ditempatkan di sini. Rasulullah selalu memerintahkan tulislah bismillah di awal surat ini. Tapi untuk satu surat yaitu At-Taubah Rasulullah tidak memerintahkan. Rasulullah tidak memerintahkan. Ternyata setelah diteliti, oh ya At-Taubah kok ada bismillah. Hikmahnya At-Taubah itu kemurkaan Allah sudah mentok. Bari'um minal musyrikin wa rasul. Allah dan Rasulnya itu sudah bari itu sembuh sekarapmu. Wah, gak semua orang mentok itu karepmu. Awak dhewe ngandani arek, dikandani kayak sanksi titik. Boleh karepmu ngaji karepmu gak ngaji karepmu ora kalau duwe anak. Iku wis mentok kan? Sembuh wis. Sudahlah. Saya sudah kewajiban saya sudah selesai, sudah mengajak sudah. Nah di situ ghadab. Jadi Allah itu sudah murka. Maka lafaz bismillah itu kan untuk mendownload, meminta rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim abda'u. Saya memulai, saya membaca dengan nama Allah, memohon rahmat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan begitu. Maka tidak layak, ini hikmahnya loh ya. Tidak layak Allah yang murka lalu kita mintai rahmat. Iya gitu. Jenengan gak ada putra. Pas jenengan murah-murah putranya nyuwun 2.000, njaluk 2.000. Duwe enak
sama orang murid sampean. Soalnya posisinya. Tapi lepas hati enak, nyumput kayak apa sih, itu kan enak. Jadi ya itu logika kecil saja, walaupun tidak harus sama persis dengan itu, tapi kita analogikan begitu. Mata. Sambal. Ya, ngapunten. Ini sudah setengah 12. Pada dilanjut mana ini? Pun marak. Pun dromos. Nggih, matur nuwun atas rawuhipun sedaya. Mudah-mudahan majelis kita ini adalah sebuah miniatur majelis kita nanti, kita bisa reuni kembali di surga Allah ketika di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah termasuk min ahlil Quran, ahlullah wa khassatu. Matur nuwun atas perhatiannya. Mungkin ada kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akhiri majelis kita dengan doa. Mungkin majelis ini bermanfaat, barokah. Kehidupan kita juga tambah berkah, semakin hari semakin baik. Keluarga kita, putra-putra kita tertesakan oleh Allah, putra-putra sholihin, sholihah, ya. Qurrata a'yun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah anta ja'alana wa awladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talamidana wa tilmidatina min ahlil Qur'an wa min ahlil ilm wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi'idnika birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم مع القرآن، اللهم مع القرآن، اللهم مع القرآن. اللهم يا يسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير جاهل شهادة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله على سيدنا محمد بحق قولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ade. Oh, nggih. Wonten sing ngasor ta? Wonten. Niki Ustaz. Betul betul. Berarti sing niki ya. Niki sing sarasa karet. Niki kali sing niko, kali niki nomor 1. Alhamdulillah. Dalam? Oke. Nggih. Saya pun dinjenan. Lekatnya tetap dengan mriki.